kelompok 1 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asrizal Effendi Nasution, SEMSI. Di sini kami akan membahas materi tentang perkembangan perekonomian Indonesia masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Agung Saputra, NPM 1905170372. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hema Auratiasti dengan NPM 2005170088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nur Aulia, NPM 2005170085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amanda Kairani dengan NPM 2005170072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri dengan NPM 2005170064. Baiklah, langsung saja kami mulai pembahasannya. Kondisi perekonomian Indonesia masa pemerintahan Presiden Jokowi JK. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cenderung berhenti di sekitar 5% selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK. Meski demikian, Indonesia mampu stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% pada tahun 2014. Selanjutnya, pertumbuhan tersebut turun menjadi 4,88% pada tahun 2015. Angka tersebut meleset dari asumsi makro dalam APBN 2015 sekitar 5,8%. Pemerintah pun mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,03% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2016 sebesar 5,2%. Ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,07% pada tahun 2017. Angka pertumbuhan ekonomi itu juga di bawah asumsi dalam APBN 2017 sekitar 5,1%. Pada tahun 2018, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia tetap bisa berada di atas 5% meski terjadi perang dagang antara Amerika Serikat, China, dan sejumlah negara sejak tahun 2018. Ia mengakui bahwa tekanan terbesar saat ini terlihat pada ekspor yang mengalami negative growth yang akan mengurangi daya dorong ekonomi. 2. Inflasi. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK, inflasi cenderung stabil dan terkendali. Hal ini lantaran inflasi Indonesia berada di bawah 5%. Selanjutnya pada tahun 2012, inflasi pernah mencapai 4,3%. Kemudian kembali melonjak hingga 8,38% pada tahun 2013. Mengutip data Bank Indonesia, inflasi tercatat 8,36% pada tahun 2014. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mampu menekan inflasi menjadi 3,35% pada tahun 2015. Kemudian kembali turun menjadi 3,02% pada tahun 2016. Akan tetapi, inflasi kembali naik menjadi 3,61% di tahun 2017. Inflasi sepanjang tahun 2017 merupakan tertinggi pada masa pemerintahan Jokowi JK. Badan Pusat Statistik mengatakan penyebab inflasi 2017 didorong kenaikan tarif listrik yang menyumbang 0,81%. Lalu pemerintah mampu menekan inflasi menjadi 3,13% pada tahun 2018. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan diikuti dengan inflasi yang rendah, pemerintahan Jokowi JK mampu menumbuhkan 11,21 juta lapangan kerja, dengan angka pengangguran terus menurun atau terendah sejak 20 tahun terakhir. Terlepas dari apapun visi yang diemban, pengelolaan ekonomi makro, terutama pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran selalu menjadi indikator penting untuk menilai pencapaian sebuah pemerintahan. Salah satu program pemerintah untuk mencapai visi tersebut yaitu adalah mewujudkan Indonesia sentris, yaitu menggeser orientasi pembangunan dari daerah yang skala ekonomi besar ke pinggiran yang skala ekonominya kecil, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di bidang infrastruktur, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi JK, capaian pembangunan infrastruktur meliputi 3.134 km jalan perbatasan, 1.378 km jalan tol, sepanjang 811,89 km rel kereta api, 136 pelabuhan, dan 15 bandara. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Andri Satrio Nugroho menyebutkan daya saing menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan dalam pemerintahan baru Presiden Joko Widodo periode 2019 sampai 2024. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut regulasi yang rumit menjadi salah satu penyebab daya saing Indonesia menurun. Namun kualitas sumber daya manusia atau SDM juga berkontribusi terhadap penurunan daya saing. Tenaga kerja dari sejumlah negara di Asia Tenggara banyak bekerja di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah penyerapan tenaga kerja di SMK dan vokasi belum optimal. Selain dari sisi sumber daya manusia, yang juga perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang matang, khususnya dalam mewujudkan regulasi yang sederhana dan fleksibel. Kondisi perekonomian Indonesia masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Di tahun pertama dari 5 tahun masa jabatan, Jokowi Ma'ruf Amin harus dihadapkan dengan kemunculan virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, tetapi juga turut memberi dampak bagi perekonomian nasional. Akibat sifat virus corona yang mampu menular antar manusia, sejumlah aktivitas masyarakat terpaksa harus dihentikan guna mencegah penularan semakin meluas. Namun, sebagai konsekuensinya, aktivitas ekonomi ikut terhambat dan dengan demikian membuat perekonomian mengalami kelesuan. Pengamat ekonomi dari INDEF, Bima Yudhistira Adinegara mencatat, ada sejumlah permasalahan di sektor ekonomi selama 1 tahun masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, antara lain yaitu krisis pandemi. Pertama adalah masa tingginya penularan COVID-19 di masyarakat yang membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level min 5,32% akibat terlambatnya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Kemudian ada utang luar negeri. Berdasarkan data internasional Debt Statistik 2021 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri. Jumlah utang Indonesia adalah 402 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih besar daripada Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. Yang ketiga, inflasi terlalu rendah. Terjadi penurunan level inflasi Indonesia yang menjadi terlalu rendah karena adanya tekanan pada daya beli masyarakat. Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti core inflation hanya 1,86% per September 2020. Inflasi yang rendah berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen. Dalam jangka panjang, jika inflasi tetap rendah, maka produsen akan alami kerugian bahkan terancam berhenti beroperasi. Imbas dari berhentinya operasi akan berdampak pada pekerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terus mengalami kenaikan. Sejak awal tahun hingga Agustus 2021, pemerintah telah menarik utang sebesar 550,6 triliun rupiah. Penarikan utang ini mencapai 46,8% dari target utang dalam APBN 2021 sebesar 1.177,4 triliun rupiah. Dalam kurun 2020 hingga 2021, Indonesia sudah masuk jebakan utang atau debt trap, sehingga untuk membayar bunga utang perlu menambah utang baru. Tanpa utang baru, Indonesia menjadi negara default atau tidak mampu bayar hutang. Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Presiden Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Di bidang kelautan, Presiden Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Presiden Jokowi membagikan 1.099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi pertanian, juga mendorong terjadinya informasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Presiden Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi hendak membangun sumber daya masyarakat yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta global untuk bekerja sama.
Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta memperluas lapangan kerja baru. Transformasi ekonomi menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga, berikut adalah kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang terkesan otoriter. Membuat PP pengupahan yang bertentangan dengan UU 2015, membatasi penyampaian pendapat di muka umum melalui PP 60/2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang 9 tahun 1998 2017. Perpu Ormas membubarkan Ormas tanpa pengadilan 2017. Undang-Undang 5 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15/2003 tentang penetapan Perpu 1/2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang mengkabulkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan. Hak tidak memilih atau golput dijerat Undang-Undang Terorisme dan UU IT 2019. Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan, melegalkan kriminalisasi pemilik hak atas tanah dengan dalih komponen cadangan 2019, menyetujui SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara 2019, pemberangusan masif hak menyampaikan pendapat di muka umum 2019, operasi militer ilegal di Papua 2019, pemadaman internet di Papua 2019, UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian 2019, mengabaikan partisipasi publik dalam rencana pemindahan ibu kota negara 2019, meminta BIN dan Polri untuk menangani ormas yang menolak Omnibus Law 2020, berkehendak menjalankan darurat sipil 2020, membiarkan anak buahnya melawan putusan MK untuk mengkriminalkan penghina Presiden 2020, membangkang terhadap putusan MA tentang BPJS 2020, berkehendak bisa mengubah UU dengan PP 2020, pemberangusan hak atas kebebasan berpendapat 2020. Manakah yang lebih banyak antara dampak positif atau negatif dari kebijakan-kebijakan tersebut? Dari kebijakan tersebut, menurut kami lebih banyak dampak negatifnya. Tetapi mari kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Salah satu fokus pemerintahan Jokowi JK adalah pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari skema anggaran pendapatan belanja negara atau APBN mencapai 400 triliun rupiah per setahun. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peraih gelar Master of Science Economics di Universitas Indonesia tahun 2006 sampai 2007 itu merinci efek pembangunan infrastruktur yang dilakukan terlihat pada beberapa sektor. 1. Proyek ketenaga listrikan yang menerangi 1,7 juta rumah atau 6,7 juta jiwa. 2. Proyek air bersih dan irigasi mampu meningkatkan produksi hingga 10.140 liter per detik. Proyek ini memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,5 juta rumah atau 5,8 juta jiwa. Proyek irigasi juga mengairi 96.000 hektar area persawahan. 3. Proyek infrastruktur bandara mampu melayani 37,5 juta penumpang udara per tahun. 4. Sektor transportasi perkotaan. Pemerintah berhasil menambah 80 kereta listrik. Sarana transportasi baru itu berdampak terhadap peningkatan kapasitas 7,3 juta penumpang per tahun. Tak hanya itu, proyek infrastruktur yang dibiayai oleh PT SMI juga berdampak positif terhadap lapangan pekerjaan baru. Tercatat, infrastruktur jalan sepanjang 1.421 km berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja kontrak dan permanen. Sedangkan untuk aspek negatif dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi JK meliputi 1. Defisit fiskal. Anggaran dan transaksi berjalan defisit neraca pembayaran dan berbagai permasalahan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya tidak diantisipasi dan direspon dengan baik sehingga mengakibatkan mundurnya perekonomian nasional. 2. Meningkatnya kemiskinan dan semakin tinggi kesenjangan sosial. 3. Meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa. 4. Lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum sehingga tidak mendorong terciptanya lingkaran kebaikan pada institusi penegak hukum. 5. Hutang luar negeri melonjak sangat drastis bertolak belakang dengan janji saat kampanye. Pemerintahan Jokowi JK harusnya ikhtiar maksimal menggenjot pendapatan migas dan non-migas. Jika meminjam harusnya dari dalam negeri dengan menghimpun dana masyarakat. 6. Korupsi yang masif di pusat dan daerah pada masa pemerintahan sebelumnya berpotensi semakin melonjak karena intervensi presiden lewat impres atau kepres. 7. Pemberantasan illegal mining, illegal logging, illegal impor dan sejenis
tidak agresif seiring sejalan dengan pemberantasan illegal fishing. 8. Pembakaran lahan yang tidak tuntas pada pemerintahan sebelumnya tidak diantisipasi sesuai dengan janji, mengakibatkan penderitaan rakyat yang luar biasa. 9. Penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi JK sangat rendah dan lambat. 10. Transparansi dan akuntabilitas berbagai mega proyek bermasalah, serta melanggar asas-asas good governance seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. BPJS Kesehatan menjadi syarat pendaftaran beberapa kegiatan layanan publik. Pemerintah mengharuskan beberapa layanan publik mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Alasannya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain itu, untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun layanan publik yang dimaksud mencakup pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, pelaksanaan ibadah haji atau umroh, serta jual beli tanah. Untuk melakukan kegiatan tersebut, masyarakat harus tercatat sebagai peserta dari program BPJS Kesehatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha mengungkapkan alasan sebenarnya Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut tak lain karena banyak masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, melalui Inpres ini akan dilakukan perbaikan dengan mencakup 4 aspek utama. Pertama, memperluas kepesertaan dan kepatuhan iuran dengan cara menjadikan sebagai syarat layanan publik. Kedua, peningkatan akses dan mutu layanan JKN KIS, sehingga tidak hanya pesertanya yang bertambah, tetapi layanannya makin bagus dan masyarakat puas. Ini terutama untuk rakyat miskin. Kita tahu sebelum ada JKN, mereka susah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Dengan adanya JKN, maka suka tidak suka, akses itu akan terbuka. Hampir semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan, baik dari puskesmas, poli, hingga rumah sakit, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha. Aspek ketiga mencakup penguatan peran pemerintah daerah atau Pemda. Dalam hal ini, Pemda akan ikut membiayai masyarakat yang tidak masuk DJSN, namun dianggap miskin di daerahnya, baik dibantu membayar iuran secara full atau dengan subsidi. Aspek keempat adalah perbaikan tata kelola JKN. Perbaikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta manajemen yang tertata di BPJS Kesehatan. Nanti akan ada perbaikan mutu layanan, tarif JKN, hingga peningkatan pelayanan promotif preventif, ungkapnya. Alasan kebijakan JHT BPJS baru bisa cair saat usia 56 tahun, yaitu pencairan dana jaminan hari tua kini tak bisa secepat sebelumnya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Tersebut diatur peserta yang diperbolehkan mencairkan JHT. Pada pasal 3 tertulis manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJM Sostek berusia 56 tahun. Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun yang tertulis Permenaker tersebut. Padahal pada aturan sebelumnya termaktub di Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan usai pekerjaan tersebut mengundurkan diri dari tempat bekerja. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf A dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Demikian dari pasal 5 Permenaker nomor 19. Demikianlah pembahasan materi tentang kondisi perekonomian Indonesia masa pemerintahan Presiden Jokowi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.